Hai hai hai. Ketemu lagi dengan kita di acara via online. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Yeay. Kali ini kita akan memperingati dua hal. Yang pertama apa Kamanda? Yang pertama, setiap tanggal 15 Agustus kita memperingati Santa Maria diangkat ke surga. Yang kedua apa Karyo? Yang kedua, kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Iya betul Karyo. Di dekat rumahku sudah dipajang bendera-bendera. Harapannya apa nih Kamanda? Harapan yang pertama, semoga pandemi virus corona ini cepat berakhir dong. Yang kedua, semoga Indonesia selalu maju dan jaya. Nah, sebelum kita mulai acara via online, kita akan mainkan sebuah lagu. Judulnya apa Karyo? Ave Maria. Musiknya mana? Berkatilah kami anak-anak-Mu, semoga kami tetap setia menjadi anak yang baik, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, kita akan menyanyikan lagu apa judulnya Kak Kalis? Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan dan tetap terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya.
Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Kita jumpa lagi di acara Pia Online. Adik-adik suka kan dengan acara Pia Online ini? Nah, semoga semuanya bergembira di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan, atau minggu ini kita merayakan Santa Maria diangkat ke surga. Nah, makanya kakak membawa patung. Ya, apakah adik-adik tahu patung siapa ini? Wah, pasti tahu semua, patung Bunda Maria ya. Nah, tapi ada satu pertanyaan. Ini patung Bunda Maria yang namanya apa? Jadi ada banyak patung Bunda Maria ya. Tetapi yang ini, khusus ini, patung Bunda Maria yang mana atau namanya patung apa? Nah, nanti ada 2 pertanyaan. Satu ini ya. Nanti ada pertanyaan lagi. Bagi yang bisa menjawab, WA ke Pak Darpo. Yang 2 penjawab pertama akan ada hadiah yang menarik ya. Jadi pertanyaan pertama adalah patung ini, patung Bunda Maria apa namanya? Oke. Terus kita merayakan Bunda Maria diangkat ke surga. Nah, kita memang merayakan pada hari ini, tanggal 16 Agustus. Tetapi sebenarnya Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga itu tepatnya bukan tanggal 16 Agustus. Tanggal berapa sebenarnya tepatnya Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga? Ya, pertanyaan kedua itu. Jadi nanti ada 3 pertanyaan. Yang bisa menjawab WA Pak Darpo, nanti akan ada hadiah menarik. Ya. Oke. Nah, mengapa Bunda Maria diangkat ke surga ya? Kalian tahu nggak? Nah, yang pertama, Bunda Maria itu sudah dikandung tanpa noda sejak kelahirannya. Nah, jadi Bunda Maria itu sudah suci sejak di dalam kandungan orang tuanya. Maka pertanyaan ketiga, siapa ibunya Bunda Maria? Ya, kalau mau lengkap, siapa bapaknya Bunda Maria? Ibunya Bunda Maria loh ya, bukan ibunya Yesus. Ibunya Bunda Maria dan bapaknya Bunda Maria. Siapa namanya? Jadi ada 3 pertanyaan yang harus dijawab untuk mendapatkan hadiah yang menarik dari Pak Darpo. Ya, baik, kita lanjutkan. Bunda Maria diangkat ke surga karena pertama, Bunda Maria dikandung tanpa noda sejak dari kandungan ibunya. Terus yang kedua, Bunda Maria pada waktu gadis didatangi oleh malaikat. Pasti adik-adik tahu namanya, malaikat Gabriel.
malaikat Gabriel mendatangi Bunda Maria, memberitahukan apa adik-adik? Ayo, siapa tahu apa kabar yang dibawa oleh malaikat Gabriel? Nah, yang tahu tunjuk jari. Wah, Pak Darbo nggak bisa lihat, ya kamu tunjuk jari ya. Nah, iya, Bunda Maria mendapat kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung siapa? Tuhan Yesus. Ya, betul. Mengandung Tuhan Yesus. Nah, padahal Bunda Maria belum punya suami loh, karena belum menikah. Nah, maka Bunda Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Pertanyaan yang cerdas. Tetapi malaikat Gabriel itu adalah utusan Allah. Maka tidak ada hal yang mustahil untuk Allah. Maka malaikat Gabriel mengatakan, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Oleh sebab itu, anak yang akan kau kandung itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi, Bunda Maria itu mengandung anak Allah, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi sudah dua hal ini mengapa Bunda Maria diangkat ke surga. Pertama, dikandung tanpa noda. Yang kedua, mengandung Yesus, anak Allah. Nah, terus setelah itu Bunda Maria bersama menikah dengan Santo Yusuf dan membesarkan Tuhan Yesus. Ayo, kalian tahu nggak Yesus dilahirkan di mana? Oh, betul, Bethlehem ya, betul ya? Ya, betul, Bethlehem. Terus setelah itu, karena Herodes mau membunuh bayi Yesus, maka orang tuanya mengajak mengungsi. Mana mengungsinya? Jauh sekali ke Mesir. Jalan kaki itu Santo Yusuf, Bunda Maria, dan bayi Yesus naik keledai, bukan naik unta. Padahal di padang gurun ini mereka naik keledai. Santo Yusuf berjalan kaki. Nah, beberapa tahun di Mesir, setelah keadaan aman, mereka pulang lagi ke Israel. Nah, mereka bertempat tinggal di sebuah desa. Namanya apa yo? Adik-adik, keluarga ini, Yusuf, Maria, dan Yesus ini tinggal di desa apa? Ah, betul kamu, Nazaret. Nah, Santo Yusuf dan Bunda Maria membesarkan Yesus di Nazaret selama 30 tahun. Mereka mendampingi dengan setia, sehingga Yesus menjadi pribadi yang menarik dan pribadi yang penuh rahmat Allah. Lalu Yesus berkarya, mengajar, membuat mukjizat di mana-mana selama 3 tahun. Bunda Maria juga kadang-kadang melihat, mengunjungi anaknya ada di mana. Ya, baru apa? Bunda Maria tidak tinggal diam. Sampai suatu saat, hal yang tidak diduga-duga terjadi, bahwa Yesus ditangkap oleh tentara, ya, lalu disiksa, lalu disalibkan. Disalibkan di mana? Gunung Golgota. Ya, betul, Gunung Golgota. Nah, dalam perjalanan ke Gunung Golgota itu, Bunda Maria selalu mendampingi Tuhan Yesus. Ya. Sampai di Bukit Golgota, Bunda Maria juga berada di bawah salib Tuhan Yesus. Bunda Maria tidak pernah meninggalkan Yesus
dari sejak kandungan, lahir sebagai bayi, besar, dan Yesus sengsara, Bunda Maria tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Sepenuh hati dan sepenuh cintanya, Bunda Maria selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, pada waktu Yesus sudah hampir wafat disalib, Yesus mengatakan pada Bunda Maria, "Ibu, ini anakmu." Yesus mengatakan pada Rasul Yohanes. Lalu kepada Rasul Yohanes, Yesus juga mengatakan, "Ini ibumu." Nah, Rasul Yohanes itu menjadi wakil dari semua murid Yesus, termasuk adik-adik semuanya. Maka Bunda Maria itu bunda kita juga, karena kita murid Yesus. Ya. Lalu Tuhan menganugerahi Bunda Maria mahkota surgawi. Bunda Maria diangkat ke surga karena seluruh hidupnya untuk Tuhan Yesus dan untuk kemuliaan Allah. Jadi itulah mengapa Bunda Maria diangkat ke surga, atau Santa Perawan Maria diangkat ke surga, karena dari lahir mengandung Yesus, menyertai Yesus, sampai akhir hidup Yesus, Bunda Maria selalu mendampingi Yesus. Maka Allah menganugerahi Bunda Maria mahkota surga. Bunda Maria diangkat ke surga. Itulah maknanya hari ini kita merayakan Santa Maria diangkat ke surga. Ya. Untuk itu, mari kita memuji Bunda Maria dengan berdoa bersama-sama Salam Maria. Semua sudah hafal ya? Doa Salam Maria ya? Ayo kita berdoa bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya. Begitu adik-adik. Ya. Semoga adik-adik juga bisa meneladani Bunda Maria dengan hidup jujur, taat pada orang tua, taat pada guru, rajin berdoa, supaya kelak adik-adik semua juga diangkat ke surga, bertemu dengan Bunda Maria. Oke, ingat-ingat ada 3 pertanyaan untuk mendapatkan hadiah istimewa dari Pak Darpo. Sampai jumpa, berkah dalam. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Hari ini bertemu dengan Kak Clara. Kali ini kita akan membuat kreasi untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan untuk memperingati Hari Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Adik-adik, bahan yang harus diperlukan adalah kertas berwarna dan kertas warna putih, spidol, penggaris, gunting, lem, benang, dan yang terakhir adalah lukisan wajah Bunda Maria. Langkah pertama, adik-adik melipat kertas berwarna menjadi bentuk kipas. Seperti ini, dibalik, diulangi sampai habis. Nah, jika sudah seperti ini, adik-adik bisa mengambil lem, lalu
lem kertasnya. Setelah itu, adik-adik lipat dan dibentuk seperti bentuk kipas. Dan jadi seperti ini. Setelah menjadi bentuk seperti ini, adik-adik lanjut melipat untuk kertas yang kedua. Seperti ini, dibalik. Nah, adik-adik lipat sampai semuanya habis ya. Setelah bentuk seperti ini, adik-adik bisa lanjut dilem kertasnya. Lalu, lakukan hal yang sama dengan membentuk bentuk seperti kipas. Langkah selanjutnya, adik-adik bisa mengambil kertas warna putih, lalu adik-adik bisa memberi hiasan sesuai selera. Boleh digambar lingkaran, boleh digambar bentuk hati, atau yang lainnya, sesuai selera adik-adik ya. Nah, hiasan yang akan Kak Clara buat adalah bentuk titik-titik. Seperti ini. Setelah selesai dihias, adik-adik bisa melipat kertas warna putih menjadi bentuk seperti kipas. Seperti ini ya. Dibalik. Nah, lakukan lipatan tadi sampai habis ya adik-adik. Setelah itu, kalau sudah bentuk seperti ini, adik-adik bisa tekuk. Setelah diberi lem, kertas warna merah ini ditempelkan ke kertas yang warna putih, lalu menjadi bentuk seperti ini. Tempel dan menjadi bentuk seperti ini. Langkah selanjutnya, adik-adik bisa menempelkan lukisan wajah Bunda Maria seperti ini di sini. Dan seperti ini adik-adik. Nah, setelah menjadi bentuk seperti ini, adik-adik bisa memotong tali untuk membuat gantungan. Adik-adik bisa menempelkan tali untuk dibuat gantungan di belakang sini ya. Nah, kita tempel. Harus sampai kenceng ya adik-adik. Nanti kalau nggak kenceng, nggak bisa nempel. Setelah talinya bisa terpasang, jadinya seperti ini adik-adik. Nah, setelah yang warna merah jadi, lakukan hal yang sama untuk yang kertas warna kuning. Nah adik-adik, kertas yang warna kuning sudah Kak Clara buat dan jadinya seperti ini. Dan sudah Kak Clara buat gantungan juga. Dan keduanya jadi seperti ini. Adik-adik bisa menggantungnya di depan rumah atau di kamar adik-adik. Selamat mencoba ya adik-adik. Sampai jumpa lagi. Dadah! Mari kawan-kawan kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Yesus yang baik hati, kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Sebab pada hari ini Engkau telah mengajarkan kami untuk semakin mengenal Engkau. Bimbinglah kami ya Tuhan, semoga kami menjadi anak yang baik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang udah setia mengikuti via online. Jangan lupa ya, tetap rajin mengikuti via online. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka!